Keluarga gadis ini semua memiliki gangguan mental. Setiap kali malam pukul 6.30, seluruh keluarga akan mulai kambuh. Ibu akan menganggap semangka sebagai pembuluh darah manusia dan menggigitnya dengan gila. Ayah akan menganggap Iga sebagai tetangga berisik di lantai atas dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Saudaranya bahkan seperti seorang psikopat, menikmati sensasi darah yang datang dari membedah tubuh, bahkan memencet usus hingga pecah dan menelannya hidup-hidup. Setiap kali itu terjadi, tetangga yang terganggu akan datang dengan marah untuk memperingatkan. Namun anjing di rumah sepertinya sudah merasakan kegilaan keluarga ini. Pada akhirnya, tetangga menjadi takut dengan kondisi mental mereka yang gila. Beruntung gadis itu pulang tepat waktu. Kelembutannya bisa menenangkan keluarga yang marah saat kambuh. Maka keluarganya memiliki aturan. Setiap malam pukul 6.30, pintu harus dikunci rapat. Selain anggota keluarga, tidak boleh membuka pintu jika ada yang mengetuk. Hari ini adalah hari pertama gadis itu kuliah. Saudaranya sengaja mengambil foto dirinya, menginginkan untuk mengunggahnya ke TikTok sebagai kenangan. Karena khawatir dengan keselamatan adiknya, saudaranya bahkan diam-diam menaruh pelacak di tasnya. Namun, momen akrab antara mereka berdua dilihat oleh pacar baru saudaranya. Dia salah paham dan mengira gadis itu menggoda pacarnya. Kemudian dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada gadis itu. Gadis itu merasa kebingungan dengan perundungan yang tiba-tiba datang. Saat dia membalikkan tas gadis itu, foto wallpaper ponsel menunjukkan foto keluarga gadis itu. Adegan ini semakin membuat pacar saudaranya marah. Dia memaki gadis itu sebagai perempuan tanpa malu, bahkan berniat untuk merobek pakaian gadis itu. Saat itu, ponselnya berdering, dan itu adalah foto saudaranya dengan gadis itu. Sekarang dia yakin gadis itu menggoda pacarnya. Lalu dia mulai merekam dengan ponselnya, sambil mengeluarkan lipstik untuk menghancurkan wajah gadis itu. Pada saat krusial, pacarnya menelepon. Dia mengatakan bahwa dia akan membatalkan kencan ulang tahun besok, karena dia harus pulang untuk merayakan ulang tahun adiknya. Pacarnya yang tidak pernah mendengar tentang adiknya salah paham, mengira pacarnya ingin berkencan dengan gadis itu. Lalu dia memaki gadis itu, dan mengancam bahwa gadis itu akan mengalami hari yang buruk setiap hari di sekolah. Kemudian dia merekam keadaan memalukan gadis itu, lalu mengunggahnya ke media sosial sekolah. Untuk menunjukkan betapa tidak malunya gadis itu. Gadis itu merasa sangat terhina dan duduk dengan kepala tertunduk. Dia berpikir bahwa dia tidak melakukan apa-apa, namun tetap dibully. Saat itu, dia melihat jam tangan dan menyadari bahwa waktu hampir menunjukkan pukul 6. Segera dia buru-buru mengemas tasnya dan berlari pulang. Saat tiba di rumah, keluarganya melihat bekas merah di wajahnya, dan menjadi sangat emosional. Mereka mengancam akan membunuh orang-orang itu. Gadis itu takut jika keluarganya pergi mengamuk ke sekolah. Maka dia menenangkan mereka dengan lembut, mengatakan bahwa dia hanya terjatuh. Keluarganya akhirnya mulai tenang. Namun keesokan harinya di sekolah, saat gadis itu masuk ke kelas, dia melihat teman-temannya memandanginya dengan pandangan aneh. Buku pelajaran mereka penuh dengan kata-kata hinaan. Ternyata mereka semua melihat unggahan pacar saudaranya di media sosial. Mereka menganggap gadis itu sebagai orang yang sangat tidak tahu malu. Saat itu pacar saudaranya langsung menuangkan air ke tubuh gadis itu, kemudian menuangkan tinta merah ke celananya untuk menghina gadis itu. Lalu dia mengurung gadis itu di toilet, menyita ponselnya dan menghalangi pintu dengan pel dari luar. Gadis itu merasa sangat tak berdaya. Dia tahu bahwa saudaranya akan segera menelepon. Jika saudaranya tahu dia dibully, maka semua orang itu akan mati. Benar saja. Ponsel gadis itu segera berdering, dan itu adalah telepon dari saudaranya. Pacarnya mengira itu adalah nama panggilan mesra gadis itu untuk pacarnya, ingin memberi pelajaran berat pada gadis itu. Namun mereka tidak tahu dengan siapa mereka berurusan. Sementara itu, video perundungan gadis itu dilihat oleh rekan kerja saudaranya. Setelah mengetahui hal itu, saudaranya langsung bergegas ke sekolah untuk membalas perlakuan mereka.